Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan update kehamilan aku dari minggu ke-9 hingga minggu ke-12. Dan seperti biasa, aku sediain timestamp di deskripsi box di bawah ini supaya kalian bisa milih-milih gitu loh update kehamilan minggu keberapa yang kalian pengen nonton dulu. Masuk ke minggu ke-9. Jadi di minggu 9 ini adalah puncaknya morning sickness aku. Jadi kayak setiap pagi tuh mual-mual, enek, nggak bisa sarapan padahal aku lapar banget gitu. Jadi aku iseng mesen bubur ayam gitu loh di GoFood dan ternyata aku ketagihan karena emang rasanya enak banget di mulut aku dan di perut juga anget-anget gitu ya, entah kenapa. Jadi intinya selama minggu 9 hingga minggu ke-11, mungkin sampai minggu ke-15 kali ya, aku sering banget mesen bubur ayam. Kemudian aku mulai sering keliengan. Jadi kalau misalnya udah keliengan gini aku udah mulai was-was banget ya, karena di kehamilan aku yang kedua itu aku kadar ferritinnya rendah banget sehingga sama dokter aku disuruh infus 2 ampul Venover gitu untuk naikin kadar zat besi di darah aku. Nah ini karena aku mulai sering keliengan, itu aku udah mulai ngerasa takut banget karena di kehamilan kedua juga semuanya sama, di minggu ke-9 juga aku harus infus Venover itu. Ya udah aku banyakin istirahat aja dan aku bener-bener paksa banget makan sayur bayam itu supaya secara natural meningkatkan zat besi. Kemudian banyak lendir cervix atau keputihan yang keluar dan ini juga semakin menambah rasa was-was aku karena minggu kemarin kan aku udah keluar flek coklat kan lumayan banyak ya, dan ini keputihannya itu lumayan, dalam sehari tuh bisa keluar 2-3 kali. Sebenarnya keputihan di kehamilan itu wajar banget ya, namanya Le Korea. Itu untuk membersihkan bakteri-bakteri jahat di bawah sana gitu. Jadi sebenarnya fine-fine aja, normal-normal aja. Kemudian yang keempat itu masih gampang banget capek. Jadi aku selama trimester 1 ini kalau naik turun tangga itu aku pelan-pelan banget. Tapi walaupun udah pelan-pelan banget gitu, nyampe ke atas tetap ngos-ngosan. Terus jantung juga kayak berdebarnya tuh lumayan ya, kayak abis lari aja gitu, duk-duk gitu. Nggak nyaman banget sebenarnya. Dan untuk ngeredain morning sickness aku mulai di minggu ke-9 ini, aku sering banget ngirup-ngirup Bonnell's Essential Oil yang Cough and Flu. Itu emang wanginya emang enak banget. Terus kemudian selain dihirup-hirup dari botolnya langsung gitu, aku pakai diffuser setiap pagi atau enggak setiap siang kalau misalnya aku mau tidur siang gitu. Sama fresh care yang sama adik aku ditetesin essential oil lemon apa orange kalau nggak salah, itu juga enak banget ngeredain enek-enek di pagi hari. Masuk ke minggu ke-10, alhamdulillah morning sickness aku udah lumayan banget berkurang, itu aku seneng banget. Dan masih sering keliengan, tapi kayak keliengannya itu kalau aku tiba-tiba berdiri, misalnya duduk gitu, tiba-tiba berdiri secara mendadak gitu, itu aku keliengan. Itu ya lumayan sih mengganggu juga. Kemudian lebih banyak buang air kecil karena selama trimester 1 ini memang sebenarnya aku sering banget kehausan. Jadi aku banyak minum air putih gitu ya, dan otomatis jadi sering buang air kecil. Dan yang keempat adalah pembuluh darah biru mulai kelihatan gitu loh, kayak di permukaan kulit. Karena kulit aku kan putih gitu ya, jadi kelihatan banget gitu urat-urat warna birunya gitu, bahkan di telapak tangan atau nggak sepanjang tangan ini sampai ke payudara. Terus yang di betis itu semuanya kelihatan yang biru-biru gitu. Itu sebenarnya normal karena jantung kita itu memompa darah lebih banyak supaya bisa dialirkan ke babynya secara lancar. Yang kelima, banyak banget lendir cervix atau keputihan yang keluar, dan mulai minggu ini aku mulai stok panty liners banyak-banyak, dan aku mulai sering makan salad buah. Jadi sebenarnya dari minggu ke-8 sampai ke-9 itu aku sebenarnya suka banget makan yogurt kayak merek Greenfield gitu yang dibeli di supermarket. Entah kenapa itu lumayan enak banget, terutama dicampur pakai mangga. Itu kalian coba deh, itu luar biasa deh enaknya. Nah di minggu ini aku mulai sering dikirimin salad buah gitu sama tantenya suami, karena dia lagi seneng-senengnya bikin salad buah, dan aku juga dapat rezeki gitu ya, seneng banget dalam seminggu tuh bisa dapat 6 kotak gitu, tuh seneng banget. Karena emang rasanya enak, seger gitu ya di mulut. Dan memang setelah aku googling, ternyata yogurt itu membantu untuk mencerdaskan baby di dalam kandungan. Jadi kalau misalnya kalian juga lagi hamil di trimester pertama, coba aja deh makan yogurt gitu, karena manfaatnya sama baby itu ternyata lumayan bagus gitu. Mas, di minggu
ke-11 diawali dengan USG yang paling menakutkan, yang paling bikin tensi aku tinggi, yang paling bikin aku nervous dan trauma. Ya karena mungkin ini disebabkan sama di kehamilan aku yang kedua itu aku juga USG di 11 minggu dan dokter bilang kalau baby aku udah nggak berkembang lagi di usia 9 minggu. Lu bayangin kan traumanya kayak apa. Sampai pas waktu aku udah tiduran gitu ya di kasur, aku sampai nggak mau ngelihat ke layar USG-nya gitu, takut dapat bad news lagi. Tapi ternyata alhamdulillah ada gitu, babynya tumbuh berkembang dengan bagus sesuai usia kehamilannya juga, 11 minggu 3 hari itu. Detak jantungnya juga kedengeran gitu. Jadi oh ya ampun itu lega banget. Aku insert klipnya sekarang. Lucu banget. Tulang tebal tengkuknya ya. Jantung yang sebelah kiri. Sebenarnya di minggu ini kita udah dikasih tahu sama dokter sih, dia sudah bisa memperkirakan jenis kelamin babynya itu cewek atau cowok gitu. Cuman nanti itu kayaknya dideteksi dari detak jantung atau gimana, aku nggak ngerti ya. Tapi nanti dilihat lagi dia di minggu ke-15 gitu kata dokternya. Jadi kita menunggu lagi 4 minggu lagi untuk tahu jenis kelamin babynya. Oh ya, di minggu ini juga perut aku mulai kelihatan besar ya. Aku pikir karena lemak aku juga ketebelan gitu. Jadi tapi kelihatan udah kayak orang-orang hamil aja. Terus aku juga udah nggak mual lagi, tapi masih sering keliengan. Aku bilang sama dokter aku sering banget keliengan. Akhirnya aku dikasih obat namanya Ascardia. Jadi setelah aku googling, ternyata fungsi Ascardia itu untuk mengencerkan darah supaya aliran darah ke ibu, ke janinnya itu lancar. Dan memang setelah dikasih Ascardia ini 1 kali sehari, itu keliengan aku berangsur-angsur hilang sih, dan itu aku seneng banget. Sampai ke minggu ke-11 ini aku nggak disuruh tes darah sama sekali. Padahal di kehamilan aku yang kedua itu aku sering banget tes darah gitu. Mungkin karena dokternya juga pengen tahu kali ya kondisi tubuh aku seperti apa. Tapi karena mungkin sampai minggu ke-11 ini babynya tumbuhnya dengan bagus dan aku juga fine-fine aja gitu. Jadi nggak perlu untuk cek-cek darah. Bahkan sampai di minggu ini, aku kan sekarang lagi hamil 23 minggu ya, aku nggak pernah cek darah sama sekali. Masuk minggu ke-12 ini mulai muncul jerawat di muka aku, tapi nggak seluruh muka, kayak cuman di pinggir-pinggir dahi sini sama di dagu. Kalau sekarang nih ada jerawat gitu di atas alis sama di dagu ini juga berutusan. Itu aku diemin aja untuk saat ini. Udah nggak keriangan lagi, alhamdulillah. Tapi masih tetap keluar keputihan. Kayaknya memang sepanjang kehamilannya itu keluar keputihannya. Aku udah googling juga. Kebanyakan pada menyarankan untuk sedia panty liner sebanyak-banyak. Energi tubuh aku juga udah mulai bertambah ya. Yang biasanya aku tidur siang bisa sampai 2 kali, ini cuman kayak 1 kali aja. Terus di minggu ke-12 ini perut aku tuh lumayan keramnya. Jadi kayak keramnya itu di perut bagian bawah. Itu keramnya tuh kayak nyelekit banget sampai aku tuh kayak agak ketakutan gitu ya. Tapi setelah aku googling ternyata memang itu udah waktunya round ligament pain atau sakit otot ligamen. Itu adalah tanda kalau babynya tumbuh, rahimnya tumbuh gitu. Dan itu sesuatu yang normal di kehamilan. Di minggu ke-12 ini aku juga mulai pakai bio oil itu untuk mencegah timbulnya stretch mark gitu ya di perut aku, karena perut aku juga udah mulai lumayan besar. Katanya stretch mark itu diwariskan secara genetik oleh ibu kita. Jadi kalau misalnya ibu kita dulu waktu hamil dia ada stretch mark di perutnya, itu katanya kemungkinan besar kita punya stretch mark. Nah, mama aku ini udah 2 kali hamil dan perutnya mulus, nggak ada stretch marknya sama sekali. Jadi aku pikir ya alhamdulillah, mudah-mudahan aku juga kebagian gitu genetiknya. Tapi untuk sebagai pencegahan aja aku mulai pakai bio oil ini. Cuman masalahnya adalah aku nggak suka wanginya, entah karena terlalu kuat atau gimana ya. Wanginya bio oil ini aku setiap pakai itu rasanya masih terlalu nusuk gitu loh ke hidung. Jadi setelah aku habisin 1 botol, aku belinya yang botol yang kecil dulu karena aku mau coba dulu ya. Setelah habis 1 botol itu kayaknya aku mau cari lagi krim anti stretch mark ibu hamil itu. Nanti aku update lagi ya di mungkin beberapa video
mendatang. Mulai di trimester 1 ini sebenarnya setelah aku tahu aku hamil itu aku mulai nyingkirin skincare yang mengandung bahan berbahaya untuk ibu hamil seperti paraben atau nggak salicylic acid gitu. Jadi aku cuman pakai 3 produk aja. Yang pertama gitu kayak ini lotion Love Beauty and Planet. Ini kandungannya aman banget buat ibu hamil ya karena nggak ada paraben atau. Kemudian untuk face wash aja aku pakai yang mereknya Simple ini udah mau habis, kayaknya aku udah harus beli lagi yang baru. Dan untuk skincare, untuk pelembab wajah aku cuma pakai 1 hand skin ini yang mengandung hyaluronic acid. Udah itu aja aku pakainya. Padahal aku sebenarnya baru beli skincare yang baru karena kena racun TikTok juga. Dan ternyata kandungannya ada paraben, itu ya udah aku langsung singkirin aja. Dan intinya untuk muka aku cuma pakai yang hand skin ini untuk melembabkan kulit aku. Jadi kulit aku tuh normal, cenderung kering dan sensitif gitu. Jadinya nggak bisa pakai skincare yang macem-macem. Thank you banget teman-teman udah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya atau komen atau sharing, bisa aja langsung di kolom komentar di bawah atau hubungin aja DM Instagram aku. Dan sampai jumpa lagi di video aku minggu depan ya. Dah, assalamualaikum.